Ya wajah NU saya kira memang menarik ya. Saya kira hadirnya Gus Yahya sebagai pemimpin baru Nahdlatul Ulama ya sebagai ketua umum sejak muktamar di akhir 2021 ya. Beliau menjadi pemimpin saya kira memang menandai transformasi besar di tubuh Nahdlatul Ulama. Memasuki zaman yang baru diperlukan cara-cara kerja yang baru. Karena memang generasi baru NU itu memang lebih kaya daripada sekedar santri yang dibesarkan di pesantren. Betul. Jadi memang NU itu sangat besar dan itu memang terbukti dari riset-riset yang dilakukan belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Suara NU, bagaimana puasanya? Lancar semua? Sesi kali ini kami merasa bersyukur dan terhormat karena teman ngobrol kami, narasumber kami adalah seorang profesor yang saat ini menjabat sebagai Wasekjen PBNU. Assalamualaikum Prof. Najib Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Berangkat dari mana ini Prof? Saya dari Jogja tadi pagi. Dari Jogja. Saya baru langsung terbang jam berapa? Jam 11 ke sini. Pemirsa dan teman-teman semua, beliau ini Wasekjen PBNU masa khidmat 2022-2027. Kemudian Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Direktur Youth Studies Center Visipol UGM, dan dosen senior di Departemen Sosiologi UGM. Dan beliau menempuh pendidikan S1 Departemen Sosiologi UGM pada tahun 96, kemudian melanjutkan S2-nya di Australia National University 2003 dan S3-nya itu di University of Amsterdam 2012. Betul, Prof? 2011. 2011. Oh, ini berarti salah nih, 2011 ya. Oke. Ya. Sesi kali ini kita akan bincang-bincang dengan Prof terkait dengan strategi dan upaya NU memasuki abad modern dan postmodern. Berat sekali memang ya. Bulan Ramadan bahas yang berat-berat. Tapi insya Allah Prof Azka nanti akan menyederhanakan. Oke. Prof, nama lengkapnya Muhammad Prof Azka ya? Azka, pakai S Ya. apa Z Prof? Nama saya Muhammad Najib Aska. Oh, Najib Aska ya? Ya. AZCA. Z. Sebenarnya nama resmi saya itu di KTP itu hanya Muhammad Najib. Oh, iya. Jadi Muhammad Najib, tapi ketika saya mulai suka menulis di media, saya merasa nama Muhammad Najib itu terlalu generik, terlalu umum, banyak yang lain. Di sekolah saya ada Najib yang lain, sehingga saya merasa perlu pembeda. Lalu saya buatlah kalau setiap saya nulis itu Aska, AZCA itu nama yang saya susun dari gabungan nama bapak dan kakek-kakek saya. Oh, Masya Allah. Jadi kalau di KTP nggak ada itu, di paspor nggak ada. Jadi Aska itu dari nama bapak saya itu Ali, A, ZC itu dari nama kakek saya dari ibu namanya Zarkasi, namanya Zarcasi pakai ZC. Lalu terakhir Amin, itu kakek saya dari bapak. Jadi Ali Zarcasi Amin jadinya Azca. Tapi sekarang jadi familiar, jadi Najib Aska. Jadi sejak tahun berapa itu? Sejak saya masih kuliah saya pakai. Ya, saya kuliah itu 90, kayaknya 91, 92 saya mulai nulis di media, di koran, di macam-macam. Saya membubuhkan nama itu sampai ketika saya jadi jurnalis juga saya pakai nama itu. Terakhir bahkan akhirnya nama itu muncul dalam ijazah S2 dan S3 saya. Karena mereka kan mempertimbangkan saya menjadi mahasiswa di Australia dan di Belanda waktu itu karena artikel-artikel saya kan kira-kira begitu ya. Ada askanya. Dan di artikel saya itu namanya ada askanya. Jadi akhirnya di ijazah S2 dan S3 itu ada Muhammad Najib Azca. Oke. Begitu. Prof, kita hari ini pengen bahas soal masa depan NU tentu di abad modern dan abad postmodern. Nah, abad modern kan kita tahu ditandai dengan adanya teknologi, kemudian ilmu pengetahuan dan politik di abad ke-19 ke awal 20, kemudian postmodern juga sama, di mana narasi-narasi besar misalnya modernisme, lahirnya prinsip delegitimasi densensus dan paralogi. Itu kira-kira gambaran soal modern dan postmodern. Nah, tapi tentu sebelum itu kita juga pengen tahu lebih dalam selain soal nama. Awal mula menambah Aska itu seperti apa? Kita juga pengen tahu nih.
Prof ini kan dulu dikenal juga katanya sebagai wartawan, Ya, kemudian menjadi betul. pengajar dan saat ini mengabdi di NU. Nah, Ya. boleh bercerita secara singkat, Prof, gimana perjalanannya? Oke, mungkin yang pertama saya ingin koreksi dulu. Oke. Saya itu belum profesor. Jadi secara Oke. resminya di UGM itu saya masih belum profesor. Hmm. Jadi atau kalau dalam struktur kepegawaian namanya saya itu masih profesor madya. Jadi belum Profesor profesor madya. penuh ya. Jadi ya sebenarnya ini keliru meskipun saya anggap aja sebagai doa saja lah. Amin. Kita doakan pokoknya. Iya, saya dalam proses menuju profesor tapi belum profesor. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua saya sendiri ya, cerita saya sendiri. Jadi saya ini aslinya dari Pekalongan. Saya itu keluarga saya asli lahir dan besar di daerah Kauman Pekalongan. Jadi bapak saya tadi yang Ali Amin, kakek saya Muhammad Amin, Zarkasi itu semuanya orang Kauman Pekalongan. Jadi Kauman kan Pekalongan kota santri, Kauman apalagi. Kira-kira begitu ya. Iya, itu kan benar-benar. biasanya core of the core-nya lah. Iya. Nah, kebetulan rumah saya juga tidak jauh dari Masjid Jami Kauman yang besar itu. Masjidnya saya kira lebih besar dari Masjid Jogja, Masjid Solo itu jauh lebih besar. Masjid Pekalongan itu sangat besar sekali masjidnya. Itu saya kira karena memang satu komunitas santrinya sangat kuat. Yang kedua komunitas bisnisnya juga sangat kuat. Jadi orang-orang Pekalongan kan terkenal kota batik ya, kota pedagang. Jadi mereka terbiasa berbisnis, bisnisnya kuat sehingga untuk membangun masjid itu masjidnya besar sekali. Oke, saya lahir di kota Pekalongan, di kebetulan Kauman itu satu santri, yang kedua NU, kira-kira begitu ya. 90% ya. Jadi bapak saya kebetulan dulu juga pengurus NU, ya bapak saya, ibu saya. Tingkat apa? Tingkat cabang. Cabang. Ya, bahkan kalau menurut cerita nenek dari ibu saya itu aslinya sebenarnya orang Tasik. Oke. Ibu Hajah Nadhirah namanya. Itu istri dari Haji Zarkasi yang tadi saya singgung itu aslinya dari Tasik. Beliau itu adalah ketua muslimat pertama di kota Pekalongan. Ketua muslimat Ibu pertama. Hajah Nadhirah itu. Jadi foto beliau itu ada di gedung muslimat Pekalongan. Itu ada 3 foto. Salah satunya adalah foto beliau yang menurut cerita dari para sesepuh lah ya, para senior muslimat. Nah, beliau itu adalah kira-kira ketua muslimat pertama di kota Pekalongan. Berarti tahun ya 50-an. Dan bahkan ada satu versi sejarawan Pekalongan yang mengatakan kayaknya Mbah Nadhirah itu, saya manggilnya Mbah ya, meskipun saya nggak pernah bertemu karena ketika saya lahir beliau sudah wafat. Itu Mbah Nadhirah itu menurut informasi beliau, tapi belum saya verifikasi dengan meyakinkan. Beliau bahkan pernah menjadi anggota DPR Nahdlatul Ulama pada tahun 50-an itu. Dari dulu. Tapi saya belum menemukan buktinya. Tapi kira-kira itu. Jadi dari sisi akar kultural saya kira-kira begitu ya. Jadi ibu bapak yang NU, bahkan nenek dari ibu itu pendiri NU. Kalau bapak dari bapak saya itu yang informasi-informasi yang saya dengar termasuk orang dekat dari Habib Ahmad Al-Atos di Pekalongan. Itu salah seorang yang makamnya menjadi salah satu lokasi ziarah lah yang terkenal di Sapuro. Jadi itu kira-kira background saya. Tapi kemudian dalam perjalanan saya itu memang saya tidak pernah punya keaktifan di organisasi NU. Iya, sejak muda itu. Iya, ketika sekolah, SMP, SMA itu misalnya saya tidak ikut IPNU, kira-kira gitu. Saya justru waktu itu sempat ikut di organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. PII, betul. Saya ikut di PII di Kauman itu kebetulan juga kuat PII-nya, saya pernah menjadi ketua PII di Pekalongan, di Kauman, di Pekalongan, kira-kira begitu ya. Sampai kemudian saya kuliah di UGM, di sosiologi UGM. Nah di sosiologi UGM lah saya ketemu dengan Gus Yahya. Oke. Riwayatnya gitu. Gus Yahya kebetulan senior saya di Departemen Sosiologi UGM. Dia tokoh kampus lah kira-kira begitu. Aktivis di kampus. Gus Yahya kan juga akarnya NU tapi dulu ikut HMI. Iya. Ya kira-kira gitu ya. Meskipun beliau termasuk kemudian yang membubarkan HMI di Visipol karena ada pertentangan
waktu itu HMI antara yang pro asas tunggal yang sama anti asas tunggal. Nah, beliau termasuk yang membubarkan. Nah, saya ketemu beliau di UGM, di sosiologi UGM, sampai kemudian akrab dengan beliau sampai akhirnya ya saya ikut di PBNU ini ketika beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau menjadi seorang wartawan itu? Oh iya betul. Saya menjadi wartawan ketika saya masih mahasiswa. Iya. Saya menjadi mahasiswa di UGM itu tahun 1987. 87 saya mulai masuk kuliah di UGM. Kuliah agak bosen-bosen saya kuliah di UGM. Kira-kira gitu, nggak betah, saya sering bolosnya. Saya lebih aktif di kelompok-kelompok studi waktu itu. Iya. Sampai kemudian tahun 92 awal ya, atau pertengahan lah kira-kira begitu. Ada media baru yang waktu itu terbit di Jakarta, namanya Tabloid Detik. Tabloid Detik itu terbit tahun 90, belum terbit, 92 itu edisi simulasi istilahnya ya, jadi persiapannya. Terbitnya resminya baru 93. Nah itu teman-teman aktivis juga waktu itu. Salah satu teman aktivis yang menerbitkan Tabloid Detik itu adalah namanya Saifullah Yusuf. Oke, Gus Ipul. Gus Ipul yang sekarang menjadi sekjen PBNU. Jadi kira-kira sambungannya gitu. Gus Ipul ikut di situ. Dia sama dengan teman-teman di Jakarta, ada namanya Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Ilmu Politik se-Indonesia. Gus Ipul itu waktu itu menjadi ketuanya ISMAISPI, Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Ilmu Politik se-Indonesia. Nah, saya aktif di situ sama Gus Ipul sama teman-teman yang lain. Kemudian ketika memulai Tabloid Detik bersama dengan Pak Eros Jarot, jadi pemimpin redaksi namanya Pak Eros Jarot. Lalu saya menjadi jurnalis lah di Jakarta. Saya pindah dari Jogja ke Jakarta kira-kira 92 itu sampai 93, 94, 95 kira-kira gitu. Sampai 94 itu media Tabloid Detik itu dibredel. Dibredel waktu itu zaman Orde Baru kan pemerintah bisa membredel media. Pers itu dibredel, dilarang terbit gitu. Orde Baru ya? Orde Baru betul, 94 itu dibredel. 94 akhir itu kita menerbitkan satu media lagi namanya Tabloid Simponi. Itu juga terbit cuma satu kali, dibredel lagi oleh Orde Baru, oleh Pak Harmoko waktu itu, Menteri Penerangannya. Akhirnya saya karena berkali-kali dibredel, akhirnya saya memutuskan kembali meneruskan skripsi saya yang terlantar. Berarti sempat terlantar. Betul, skripsi saya sejak 92 itu saya tinggalkan. 95 akhir saya kira mulai saya garap lagi. 96 lulus. Kira-kira gitu. Jadi bolak-balik Jakarta Jogja itu sudah terbiasa dari muda. Iya, dari muda sudah, dari bahkan sebelum saya di Detik saya udah bolak-balik ke Jakarta. Saya memang aktivis mahasiswa lah. Sebelum jadi jurnalis itu memang saya aktif di pers kampus. Pers kampus. Jadi Pinum apa? Ya, saya waktu di Visipol itu saya menjadi pemimpin redaksi majalah namanya Sintesa. Sampai Majalah sekarang masih ada itu? Sampai sekarang kayaknya masih ada meskipun kayaknya tidak rutin terbit ya. Jadi, biasanya kan kalau pers kampus kan regenerasi ya. Betul. Jadi setiap tahun. Betul. Ya di Sintesa itu banyak penerus saya itu antaranya termasuk Andi Arief. Itu termasuk pemimpin setelah saya itu. Ada Ari Sucito yang sekarang jadi wakil rektor UGM. Ada lagi siapa Yusak Ananda. Sekarang entah di mana dia ini, aktivis satu ini. Lalu ada anaknya Pak Amin Rais, ada Hanafi Rais itu pernah jadi pemimpin Sintesa juga. Jadi itu media yang saya gelutin. Kemudian karena saya punya background sebagai jurnalis kampus, saya ikut di lembaga jurnalistik beneran, Detik tadi itu sampai di Bredel. Kemudian menyelesaikan skripsi tahun 96. Setelah selesai saya ditawarin untuk mengajar di kampus. Mengajar di kampus di UGM. Di UGM. Oke, berarti sampai sekarang sudah berapa tahun mengajar di UGM? Saya resminya mengajar 98. Jadi direkrut resmi sebagai dosen itu pada tahun 98. Saya lulus kan 96. Setelah lulus saya ditawarin menjadi asisten peneliti waktu itu. Oke. 98 itu jadi asisten peneliti di UGM. Ada pusat studi yang baru berdiri pada tahun 96, namanya Pusat Studi Keamanan Perdamaian yang tadi ada sebut namanya itu. Sampai sekarang kan betul ya? Lembaga itu masih ada sampai sekarang, tapi saya sekarang sebenarnya sudah tidak lagi menjadi kepala. Ya, saya dulu pernah mulai dari asisten di situ, lalu menjadi peneliti, pernah menjadi kepala. Saya menjadi kepala PSKP itu Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Tahun 2017 sampai tahun 2022. Oke. Sejak tahun 2002 ketika saya mulai
ya lumayan sibuk di PBNU, saya Memang mengundurkan aktivis ya diri. Prof ya. Hah? Memang aktivis. Jadi banyak agenda yang Ya. dikerjakan. Kira-kira begitu. Nah, Prof, mungkin kita juga akan bertanya minta pandangan Prof Askar nih kaitannya dengan wajah NU sekarang. Ya wajah NU saya kira memang menarik ya. Saya kira hadirnya Gus Yahya sebagai pemimpin baru Nahdlatul Ulama ya, sebagai ketua umum sejak muktamar di akhir 2021 ya. Nah, beliau menjadi pemimpin, saya kira memang menandai transformasi besar di tubuh Nahdlatul Ulama. Satu, bahwa kebetulan memang Gus Yahya sendiri dia masuk ketika NU sedang memasuki transisi menuju abad kedua. Ya kan begitu ya, dari abad pertama menuju abad kedua. Abad kedua terutama dari sisi kalender Hijriah ya. Jadi ini satu fase penting NU masuk ke babak dan abad yang baru. Kebetulan Gus Yahya sendiri saya kira memang memiliki perspektif keilmuan, keagamaan dan kemasyarakatan saya kira yang unik. Ya, dia punya gagasan-gagasan pembaharuan yang saya kira cukup otentik. Yang itu memang hasil dari pergumulan panjang beliau sebagai seorang santri, sebagai seorang anak kiai besar ya di Rembang, ya Kiai Khalil Bisri, kakek bapaknya, simbahnya namanya Kiai Bisri Mustafa. Jadi dia memang lahir dari keluarga santri totok lah kira-kira gitu ya, darah biru kalau malah bilang disebut. Tapi kemudian beliau kuliahnya di lembaga pendidikan umum. Ya, artinya selain beliau nyantri di Kerapia, beliau kan nyantri di Kerapia itu sejak SMP kelas 2 atau kelas 3 itu. Pokoknya masih SMP itu dia pindah ke Jogja, lalu sekolah juga di SMA Negeri 1 Pekalongan. SMA Negeri 1 Jogja. Itu salah satu SMA terbaik di Jogja, SMA 1 itu. Jadi untuk masuk ke sana itu sangat sulit. Harus orang yang sangat pintar. Kira-kira begitu. Jadi itu bahkan salah satu SMA terbaik di Indonesia, bukan hanya di Jogja. Gus Yahya sekolah di situ SMA 1 Jogja, kemudian kuliah sambung lagi di UGM di sosiologi. Jadi beliau memang selain memiliki tradisi santri yang kokoh, yang solid, yang mengakar dalam, beliau juga punya engagement pergaulan yang luas dalam bidang keilmuan. Nah, itu yang kemudian menarik saya kira kehadiran Gus Yahya, saya kira yang menggantikan Gus Dur ya. Gus Dur yang juga sama-sama sebenarnya sosok santri tapi yang wawasannya sangat kosmopolitan. Saya kira dilanjutkan oleh Gus Yahya yang santri juga sama-sama memiliki akar yang sangat dalam di dunia kesantrian tapi sekaligus sangat menghargai, sangat mengapresiasi dan sangat mendalami dunia keilmuan. Nah, ini yang saya kira dibawa oleh Gus Yahya, dan saya kira Gus Yahya kan memang sebelum menjadi ketua umum beliau menulis buku ya. Yang itu semacam menghidupkan Gus Dur ya. Bukan, itu yang kedua. Yang pertama itu yang perjuangan besar Nahdlatul Ulama. PBNU. Ya, itu kan memang semacam manifesto Gus Yahya mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh NU selama ini atau perjuangan besar Nahdlatul Ulama itu dan apa yang harus dilakukan ke depan. Kira-kira gitu. Jadi dia menatap satu abad sebelumnya, kira-kira gitu ya. Nahdlatul Ulama sejak kelahirannya, sejak Hadratus Syekh, mulai dari lahirnya simbol NU seperti apa maknanya dalam konteks peradaban, dan kemudian Gus Yahya setelah itu melakukan refleksi mengenai hal-hal yang harus dilakukan ke depan. Ya, jadi saya kira buku itu sangat penting untuk dipahami oleh siapa saja ya yang ingin memahami gagasan transformasi besar NU yang dibawa oleh Gus Yahya, karena itu sebagian besar saya kira pokok-pokok terpenting dirumuskan di situ. Di buku berjudul Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Kebetulan memang disingkat PBNU. Iya, PBNU. Tapi bukan pengurus besar, tapi perjuangan besar. Iya. Jadi memang beliau terpilih itu sangat relevan bukunya. Relevan. Dan saya kira saya merupakan salah satu dalam tanda petik mungkin korbannya. Korbannya transformasi PBNU yang dibawa Gus Yahya itu karena saya kan katakanlah orang kampus. Ya, orang kampus, akademisi yang bukan aktivis NU dari bawah kira-kira gitu, tapi orang NU yang kemudian di dunia profesional. Jadi kira-kira PBNU itu kan ada elemen-elemen kiai, kira-kira begitu ya, kiai santri, kiai, lalu ada elemen-elemen
pengasuh pesantren, ada aktivis sosial keagamaan, ada kelompok profesional juga. Nah, saya kira mungkin elemen yang terakhir ini. Iya. Jadi kelompok profesional kebetulan di kampus kan, kelompok profesional bisa juga di dunia bisnis ya. Saya dari kampus yang kemudian dianggap oleh Gus Yahya atau dilihat oleh Gus Yahya mungkin bisa berkontribusi bagi Pasti. PBNU dalam strategi atau dalam transformasi ke depan. Iya. Yang itu tadi yang digambarkan oleh Gus Yahya akan punya peran-peran global, peran-peran peradaban. Oke, baik, Prof. Kita melanjutkan ke tema yang hari ini dibahas, kaitannya dengan strategi dan upaya NU dalam menghadapi abad modern dan postmodern. Mungkin sebenarnya itu terlalu berat, tapi kita coba cari kesederhanaan dan keterkaitannya dengan NU. Ya. Kita tahu bahwa sekarang NU ini sudah banyak dan disebut memiliki banyak perubahan, bahkan perubahan itu signifikan. Betul. NU sudah memiliki profesor, doktor yang cukup melimpah, bisa ditemui di mana saja. Kemudian juga misalnya tokoh-tokoh IT yang berasal dari santri dan NU juga ada banyak, bahkan ada Ainun Najib yang di Singapura itu. Nah, apa yang membuat adanya perubahan besar di tubuh Nahdlatul Ulama? Apakah itu juga pengaruh dari abad modern dan postmodern tadi, atau seperti apa yang bisa digambarkan sama Prof kaitannya dengan abad modern dan postmodern? Ya, ya seperti saya sampaikan tadi bahwa NU memang memasuki abad kedua dan ini sedang melakukan transformasi besar, ya, perubahan besar-besaran. Perubahan besar-besaran itu satu memang dimulai dari gagasan, ya, dari ide. Artinya apa yang harus dilakukan oleh NU pada abad baru ini, yang orang sebut mungkin abad pasca modern tadi yang Anda sebut, atau modernisme lanjut dan lain-lain, banyak kategori yang dipakai di situ. Tapi poinnya adalah bahwa memang memasuki zaman yang baru diperlukan cara-cara kerja yang baru. Betul. NU lahir tahun 1926, ya, itu 100 tahun yang lalu. Menurut kalender Hijriah 101 tahun yang lalu, ya, atau hampir 100 tahun saya kira, ya. Kalau kalender Masehinya tahun 2026 nanti. 2026. Nah, tentu dia hadir dalam konteks sejarah waktu itu, ya. Dia mengisi saya kira celah yang sangat penting pada waktu itu ketika kita sebelum merdeka, ya. Para ulama berorganisasi membuat gerakan, kira-kira gerakan sosial keagamaan. Apalagi memang NU hadir pada momentum yang kritis, ya, seringkali yang disebut oleh Gus Yahya termasuk dalam bukunya itu, yaitu ketika dunia sedang berubah karena waktu itu Khilafah Utsmaniyah baru saja runtuh. Betul. Dalam struktur global. Dunia juga baru saja mengalami Perang Dunia Pertama. Jadi sedang terjadi penataan baru struktur global dan termasuk di dunia Islam. Sebelumnya dunia Islam itu sebagian besar saya kira berada dalam kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Ketika struktur Khilafah Utsmaniyah itu runtuh, umat Islam dunia ini saya kira berada dalam satu vakum, ruang vakum, ya. Kevakuman otoritas global. Nah, NU lahir pada momentum seperti itu. Ya, pada saat yang sama juga kita tahu di Arab Saudi sedang muncul kekuatan baru, kekuasaan baru, ya, negara Arab Saudi yang dipimpin oleh Ibnu Saud yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Wahabisme, iya, di sana. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh para ulama NU sebagai tantangan, kalau tidak ancaman, ya, kira-kira dalam artian karena tanpa struktur baru yang global ini, lalu ada kekuatan baru yang tumbuh yang justru menguasai Haramain, tapi mereka sangat tidak ramah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu, ya. Kemudian sehingga kemudian dibentuklah waktu itu Komite Hijaz, ya, untuk melakukan perjalanan ke Saudi untuk melakukan persuasi diplomasi publik waktu itu saya kira luar biasa.
Jadi NU sejak tahun 1926-27 itu sudah melakukan diplomasi global. Ya, waktu itu ada Kiai Wahab Hasbullah misalnya begitu ya, dan beberapa tokoh yang lain yang melakukan persuasi untuk misalnya tidak menghancurkan situs-situs kenabian ya, di sana di Arab Saudi. Selain juga untuk menghormati madhab-madhab yang berbeda. Jadi seperti dikatakan oleh Gus Yahya, jadi NU memang sejak lahir memiliki mandat peradaban. Mandat peradaban. Mandat peradaban. Jadi mandatnya itu bukan hanya ngurusi umat Nahdliyin Indonesia saja, kira-kira gitu. Atau mengurusin hanya orang Islam di Indonesia saja. Tapi memang mengurusi atau memikirkan dan terlibat dalam transformasi keagamaan global. Menarik, nah itu antara lain yang terlibat dalam kira-kira mempengaruhi penataan dan bagaimana saya kira konfigurasi kekuasaan di Arab Saudi. Iya. Nah, tentu saja peran itu luar biasa pada masanya, tapi sekaligus ketika kita memasuki abad yang baru, situasinya sudah berubah. Dan Gus Yahya sadar betul itu. Gus Yahya sadar betul bahwa kalau NU tidak tidak mau dan tidak mampu melakukan transformasi, maka dia akan tergulung oleh sejarah NU. Karena zaman sudah berubah. Betul. Kita sekarang berada dalam ekologi digital, misalnya begitu ya. Termasuk salah satunya saya kira ya ini podcast ini kan gitu ya. Ini kan kesadaran mengenai zaman yang berubah. Dulu kan nggak ada ini podcast begini. Betul. Orang kiai kan datang dari satu tempat ke tempat yang lain, kira-kira gitu. Ke majelis yang lain gitu. Sekarang sudah diperantarai oleh teknologi informasi ya, oleh teknologi komunikasi. Itulah karena kemudian Gus Yahya memikirkan perlunya merumuskan gagasan-gagasan baru dalam perjuangan besar Nahdlatul Ulama itu, termasuk memainkan kembali saya kira peran-peran globalnya yang saya kira dalam tahun pertama kepemimpinan Gus Yahya kemarin dilakukan dengan cukup gegap gempita itu. Ada muktamar halaqah fikih beradaban kan gitu ya. Ada muktamar fikih beradaban, muktamar internasional fikih beradaban, ada muktamar pemikiran, ada juga R20 ya, R20, Religion 20 bersamaan dengan G20 di Bali dan macam-macam. Luar biasa. Jadi ini memang sudah banyak yang dilakukan bagaimana NU menjadi pemain global. Menjadi aktor yang berpengaruh dalam pergaulan global. Nah, tapi menjadi aktor global saja tidak cukup. Karena dia harus tentu saja didukung oleh akar yang kuat, kan begitu. Nah, karena itu Gus Yahya kemudian merumuskan kan bahwa PBNU itu mandatnya adalah merawat jagat, membangun peradaban. Kira-kira gitu ya. Lalu pada saat konbes terakhir itu Gus Yahya merumuskan tema kita adalah mendampingi umat, memenangi masa depan. Jadi kita sekaligus mendampingi umat, kita memperkuat masyarakat NU yang sebagian besar di akar rumput itu ya, di desa-desa, jadi kelompok masyarakat bawah. Kita harus didampingi mereka dan kuatkan mereka, kira-kira begitu. Tapi sekaligus kita juga harus berpikir pada saat yang sama, berpikir futuristik ke depan. Jadi untuk memenangi masa depan. Salah satunya misalnya adalah proyek pengembangan Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta ya, yang saya kira bekerja sama dengan Uni Arab Emirat ya, pemerintahan Uni Arab Emirat bekerja sama untuk membangun program namanya School of Future Studies. Jadi sekolah masa depan. Jadi kajian-kajian masa depan itu nanti akan dilakukan di kampus UNU Yogyakarta. Itu luar biasa ya, karena itu gagasan-gagasan futuristik. Dan yang menarik ternyata adalah tadi yang seperti Anda singgung, ternyata NU itu ya memang punya sumber daya manusia yang mumpuni juga. Mumpuni ya. Ya. Meskipun mereka mungkin selama ini jalan sendiri-sendiri kan begitu ya. Artinya mereka bergulat dengan nasibnya masing-masing, membangun karirnya, tapi tetap tidak kehilangan akar ke-NU-nya. Misalnya begitu. Ya, seperti ya contoh yang Anda sebut tadi, misalnya Ainun Najib. Dia hidup sudah saya kira udah belasan tahun di Singapura, kira-kira gitu dia, tapi dia tetap anak Gresik yang senang sarungan, kopiahan atau belangkonan. Tapi salah satu expert IT misalnya di Singapura, misalnya gitu, dia bekerja di perusahaan internasional dan punya standar internasional, punya kualifikasi profesional internasional. Dan ternyata yang seperti itu banyak kira-kira ya? Begitu ya.
banyak. Itu kan kemarin coba dipanggungkan di Harlah NU yang 101 yang di Jogja, yang di kampus UNU Jogja itu, yang dengan memanggungkan banyak orang waktu itu. Ada Ainun Najib waktu itu tampil ke panggung mewakili generasi baru NU di bidang IT. Ada waktu itu Dr. Ibrahim, seolah seorang dokter ahli stem cell. Jadi ini ilmu masa depan juga ini mengenai regenerasi sel itu ya. Ada beliau, ada lagi siapa waktu itu yang hadir ya? Ada pakar Dr. Sidrotun Naim. Itu wakil sekjen PBNU juga. Beliau itu salah satu ahli bioteknologi. Jadi ahli bioteknologi itu ilmu yang juga canggih. Masa depan. Itu ada. Nah, jadi banyak orang-orang ternyata orang-orang NU yang dengan jalannya sendiri mungkin selama ini ya tidak, jangan-jangan mereka ya tidak ikut IPNU, tidak ikut PMII, dan tapi tugas PBNU mengelola SDM itu. Karena memang generasi baru NU itu memang lebih kaya daripada sekedar santri yang dibesarkan di pesantren. Betul. Jadi memang NU itu sangat besar dan itu memang terbukti dari riset-riset yang dilakukan belakangan ini. Survei-survei terakhir yang dilakukan ini kan menunjukkan bahwa lebih dari 50% umat Islam di Indonesia itu mengaku dirinya NU. Ya. Berafiliasi dengan NU. Betul, 56,9%. Itu beberapa riset menunjukkan begitu. Itu kan besar sekali. Besar, betul. 56,9% itu kalau Indonesia itu sekarang kan 270 kira-kira ya. Umat Islamnya mungkin 220. Itu berarti 100 juta lebih, 120 juta. Itu mengaku dirinya NU. Nah itu kan besar sekali itu. Ya mungkin mereka tidak selalu mereka yang dibesarkan di pesantren. Ya, mereka yang mungkin dibesarkan di dunia profesional, di dunia kultural yang macam-macam, tapi akarnya dalam. Mereka mengaku saya NU. Kira-kira begitu ya. Nah, mungkin itu Mas. Jadi itu bagian dari transformasi NU saya kira yang sekarang ini sedang dilakukan. Menarik Mas, Prof. Tanggapannya terkait dengan kondisi NU di masa sekarang yang memang banyak sekali perubahan. Dan Ketum PBNU sendiri kan memang punya visi itu, transformasi. Baik, Prof. Nah, ada yang mengatakan bahwa salah satu nilai yang relevan dalam menghadapi postmodern dan era modern seperti sekarang ini itu adalah nilai moderat yang dimiliki NU. Nah, apa yang mungkin bisa dijelaskan Prof kaitannya dengan nilai moderasi yang tentu dimiliki oleh kita? Ya, jadi memang itu salah satu keunikan Islam Indonesia pada umumnya, kira-kira gitu. Jadi Islam di Nusantara ini memang memiliki karakteristik yang unik ya, yang sebagian berbeda dari Islam yang bertumbuh dan besar di Timur Tengah. Jadi memang konteks peradabannya berbeda. Islam di Indonesia itu dari sisi historisnya misalnya banyak dipengaruhi oleh penyebar-penyebar agama, para pendakwah yang kira-kira latar belakang keagamaannya cenderung sufistik. Ya, jadi unsur tasawuf itu sangat penting. Yang datang ke sini melalui perdagangan, kan tidak melalui peperangan. Islam datang ke Nusantara ini kan tidak melalui peperangan, beda seperti Islam berkembang di Arab Saudi ya, di Irak, sampai di Spanyol, di Eropa itu kan ada peperangan macam-macam ya. Sehingga karakteristik katakanlah struktur atau konstruksi keagamaannya berbeda. Betul. Nah, di sini kemudian memang karena Islam masuk melalui perdagangan, melalui pendekatan kultural, melalui tasawuf, Islam di Indonesia relatif moderat tadi yang disebut ya, relatif toleran, relatif bisa mengakomodasi unsur-unsur lokal. Jadi antara lain ini kan yang fenomenal adalah melalui sosok Wali Songo ya, yang kita tahu semua saya kira bahwa Wali Songo itu para pendakwah awal Islam di bumi Nusantara ini, yang mereka mengajarkan Islam tapi dengan cara-cara yang sangat santun ya. Santun, sangat akomodatif, sangat kreatif. Jadi tidak memusuhi budaya lokal, tradisi lokal. Jadi tradisi lokal, budaya lokal itu justru istilahnya dipangku. Istilahnya kalau dalam budaya Jawa itu ya, dipangku, lalu direngkuh, lalu diberi nilai baru oleh Islam.
misalnya tradisi tahlilan, misalnya gitu ya, ketika seorang meninggal lalu ada tahlil 1 hari, 2 hari, sampai seminggu misalnya, sampai 40 hari, itu kan mungkin tradisi yang punya akar sejarah Hindu misalnya begitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu tetap dipakai, tapi nilainya kemudian dirubah menjadi tauhid, menjadi bagaimana mendoakan almarhum misalnya atau almarhumah dengan doa-doa Muslim, menjadi bagian dari kekayaan membangun tauhid itu. Jadi itu yang menarik justru. Kemudian Islam Indonesia memang berbeda, dan sampai hari ini saya kira dunia saya kira semakin melihat Islam Indonesia yang khas, yang unik, yang terbuka, yang toleran, yang kosmopolitan itu. Dan saya kira kita baru beberapa bulan yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu NU dan Muhammadiyah mendapatkan penghargaan dari Zayed Award. Betul. For Human Fraternity. Jadi itu penghargaan Zayed yang diberikan oleh pemerintah Uni Arab Emirat yang kepada tokoh-tokoh yang mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Human Fraternity itu artinya persaudaraan kemanusiaan. Dan NU serta Muhammadiyah, Dwi Tunggal inilah katakanlah orang bilang di Indonesia ini, pilar civil society Muslim di Indonesia, itu memang dilihat sebagai salah satu model, role model, salah satu percontohan bagaimana Islam dengan kemanusiaan itu bersatu padu. Islam dan kemanusiaan itu bukan sesuatu yang saling memusuhi. Justru Islam itu merupakan agama yang menyuburkan kemanusiaan dan menghargai kemanusiaan, dan saya kira itu bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Oke, Prof, berarti dapat dikatakan bahwa nilai moderat ini menjadi modal ke depan dalam mengisi mengisi zaman-zaman baik modern maupun postmodernnya. Betul. Jadi memang banyak negara sekarang ingin belajar dari Indonesia mengenai bagaimana kita membangun agama, modernitas, dan sekaligus diversitas, kebinekaan. Pemerintah Uni Arab Emirat misalnya dengan sadar memilih bermitra dengan Indonesia dan khususnya lagi Nahdlatul Ulama, karena memang melihat mereka ingin belajar bagaimana Indonesia itu sudah ratusan tahun mampu mengembangkan agama Islam dalam realitas yang sangat majemuk. Dan itu tidak ada masalah. Ya, kita ada Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama lokal, ya, aliran kepercayaan dan macam-macam nih hidup dengan damai beratus-ratus tahun. Dan itu pengalaman yang tidak mereka miliki. Orang Emirat Arab itu pernah berdiskusi dengan saya, kita berdiskusi waktu beberapa kunjungan ke Emirat Arab dengan Gus Yahya maupun terpisah, dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin belajar dari Indonesia. Bagaimana Islam model Indonesia inilah Islam masa depan, kira-kira kata mereka. Jadi ini Islam yang terbuka, yang progresif, yang berorientasi kemajuan, kira-kira begitu. Tapi sekaligus bisa menerima perbedaan, tapi sekaligus menghargai tradisi lokal, kira-kira begitu. Jadi ini menjadi tawaran ideal membangun peradaban Islam masa depan. Oke, Prof, untuk mengisi zaman modern dan postmodern, apa tantangan kita sebagai warga NU? Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Yang utama saya kira di masa sekarang ini, hal yang terpenting harus dibangun adalah tradisi untuk menjadi pembelajar yang lincah, atau istilahnya agile learner. Ini dalam dunia digital ini sangat populer. Kenapa? Karena perubahan itu amat sangat cepat. Iya. Apa yang kita pelajari hari ini mungkin sebulan lagi udah nggak berguna karena ada hal baru. Betul. Jadi kita harus siap untuk terus-menerus memperbarui ilmu, pengetahuan, keterampilan kita. Iya. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh, karena dalam Islam memang sudah diajarkan begitu kan gitu. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Jadi belajar itu tuntutlah ilmu, tuntutlah pengetahuan, tuntutlah keterampilan sejak
buayan, sejak dalam buayan, sejak masih bayi, kira-kira kan begitu ya. Hingga sampai liang lahat, sampai kita menjadi almarhum atau almarhumah. Jadi itu memang spirit Islam begitu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Harus selalu mencari Nah, ilmu. dan itu ini statement ini atau hadis ini atau maksim ini kira-kira begitu, kearifan ini saya kira menemukan momentum yang amat sangat tepat pada saat ini. Di kurun digital ini karena memang percepatan perubahan itu luar biasa. Kita harus terbuka dan harus siap terus-menerus belajar. Saya kira salah satu agenda yang sekarang sedang digencarkan oleh Gus Yahya adalah agenda transformasi digital PBNU. Ini agenda yang sudah agak awal diusung oleh Gus Yahya, tapi memang tidak mudah untuk menjalankannya. Ya, jadi sekarang ini sedang dicoba akselerasi, misalnya surat-surat menyurat semuanya di PBNU, di PWNU, di PCNU, di MWCNU sampai ke ranting itu menggunakan Digitalisasi. aplikasi digital. Aplikasi digital. Jadi nggak perlu lagi surat menyurat diantarkan pakai ini. Nah, jadi semuanya bisa dipantau melalui instrumen digital. Tapi kan ini tidak mudah. Betul. Karena bukan hanya soal teknologinya saja, yang lebih berat, yang lebih penting adalah merubah budayanya. Budaya teknologi ini, karena kita sudah sekian lama hidup dalam budaya analog, ya. Analog itu ya tulis menulis, artinya kertas, kira-kira begitu. Kepada budaya teknologi digital yang kita nggak lagi dan ini Gus Yahya kami di PBNU, saya termasuk kebetulan masuk dalam tim digitalisasi PBNU itu, tim transformasi digital PBNU. Kami sedang menyiapkan berbagai macam, mulai dari aplikasinya yang itu lebih mudah sebenarnya menyiapkan aplikasinya, tapi yang lebih sulit dari itu adalah merubah perilaku, merubah budaya. Bagaimana kebiasaan kita berkomunikasi, surat menyurat, ya musyawarah itu antara lain bisa dilakukan melalui digital, melalui dukungan platform dan aplikasi digital. Nah, itu yang sekarang saya kira sedang coba digencarkan. Ya, ini tentu saja tidak mudah. Belum tentu 1-2 tahun ini akan berhasil karena ini perlu bertahap ya. Sampai nanti bahkan orang di ranting pun kalau mau menulis surat ke PBNU cukup pakai aplikasi. Menarik Menarik ya. Iya. Nah, itu sedang dilakukan. Jadi itu tidak terelakkan lagi ya. Perkembangan teknologi ini saya kira luar biasa. Tapi yang terpenting juga adalah saya kira bahwa kita tidak boleh didikte oleh teknologi. Kita yang harus mengendalikan teknologi, mendikte. Jadi teknologi itu betul-betul hanya menjadi alat kita untuk melakukan kemajuan. Betul. Untuk melakukan langkah-langkah transformasi ke depan. Dan saya yakin apa yang sudah dilakukan ini akan berbuah banyak di masa depan. Oke, menarik Prof yang disampaikan tadi bahwa PBNU sekarang itu menjadi modern karena memang mengikuti perubahan zaman. Betul. Dan yang paling penting bahwa kemodernan itu terus dilakukan dengan melakukan program-program terobosan yang lebih mengglobal ya. Dan yang paling penting SDM-nya juga terus dikelola. Nah, terakhir mungkin Prof kaitannya dengan harapan Prof untuk anak-anak muda di masa mendatang. Mungkin apa yang bisa disampaikan agar NU secara organisasi maju, masyarakatnya juga maju. Begitu Prof. Ya, saya kira salah satu tantangan NU ya atau PBNU pada khususnya maupun struktur NU pada umumnya adalah memang bagaimana kita merangkul anak-anak muda, generasi milenial bahkan zilenial sekarang ya, Gen Z ini. Jadi mereka itu mungkin saya kira memang hidup dalam cara-cara yang baru. Mereka adalah generasi yang sejak kecil dilahirkan dan dibesarkan di dalam ekologi digital. Mereka yang seringkali disebut sebagai digital natives. Jadi warga pribumi di era digital. Kalau saya nggak tahu kalau kamu, itu termasuk digital imigran. Saya itu imigran karena saya lahir tahun 68 itu teknologi belum ada. Iya. HP ini baru ada kan tahun 90-an ini, kira-kira kan begitu ya. Jadi teknologi itu hal baru. Kalau generasi yang sekarang itu yang tahun 90-an lahir itu kan ya memang ya teknologi itu udah mereka jebrol, udah ada teknologi. Sudah ada teknologi. Apalagi yang tahun 2000-an kira-kira begitu ya. Jadi memang mereka generasi-generasi baru yang saya kira
memerlukan pendekatan-pendekatan baru untuk merangkul mereka berkhidmah ke dalam NU. Jadi NU memang saya kira harus memikirkan cara-cara baru untuk melakukan apa yang disebut sebagai khidmah inklusif. Hikmah inklusif. Khidmah inklusif. Khidmah berarti. Ya, khidmah. Jadi berkhidmah tapi secara terbuka, secara inklusif, tidak khidmah eksklusif. Iya, iya. Kalau khidmah eksklusif itu kan kita hanya berkhidmah hanya untuk orang NU saja. Iya. Atau orang santri saja, kira-kira begitu ya. Khidmah inklusif adalah khidmah untuk siapa saja. Semua golongan. Semua golongan, semua warga, semua kemanusiaan, semua umat manusia. Nah ini yang saya kira kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin generasi-generasi muda, generasi baru, generasi milenial, generasi Z akan semakin akrab dengan NU. Karena NU saya kira membuka diri dan menggunakan instrumen-instrumen, platform-platform yang memang sesuai dengan generasi baru ini. Saya yakin transformasi NU ini akan semakin sukses karena kemudian mampu melibatkan generasi baru yang memang mereka otentik lahir dan dibesarkan di era digital. Nah, ini yang saya kira poin satu untuk ke dalam NU-nya sendiri, saya kira gitu ya, strategi untuk membuka diri, strategi untuk adaptif, strategi untuk inovatif, kira-kira begitu. Nah sementara pada keluarga generasi muda NU-nya sendiri, saya kira memang generasi muda NU harus terus-menerus belajar ya, mempelajari ilmu-ilmu yang sekarang ini menjadi tuntutan masa depan. Jadi tidak hanya kita berpikir ke masa lalu, tidak hanya memikirkan atau merawat tradisi masa lalu yang tentu saja penting, kira-kira begitu. Tapi lebih dari itu kita berakar pada tradisi itu, kita kemudian maju ke depan mengembangkan hal-hal baru yang ke depan. Jadi ini yang mungkin saya ingin meminjam slogannya UGM. UGM itu slogannya adalah berakar dalam menjulang tinggi. Jadi kita harus punya akar yang kuat ke dalam, termasuk akar tradisi Nahdliyin, akar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sekaligus kita mampu menjulang tinggi. Menjulang tinggi itu artinya kita mampu menjangkau kemajuan yang paling baru sekalipun. Sekarang misalnya apa? AI yang lagi kencang ya, artinya perkembangan terbaru yang memiliki dampak peradaban yang luar biasa nih ke depan. Anak-anak muda NU harus belajar dan menguasai AI kalau tidak mau ketinggalan. Anak muda NU harus berada di garda depan pengembangan teknologi informasi, misalnya AI, nanti ada robotik, ada nanoteknologi misalnya gitu ya. Semuanya itu harus berada paling depan. Jadi saya kira kalau ini terjadi, saya kira akan menjadi simbiosa mutualistis ya antara NU sebagai sebuah jam'iyah yang terbuka, yang terus-menerus memperbarui diri, yang terus-menerus inklusif dan inovatif, kira-kira begitu. Dan sekaligus generasi baru NU yang saya kira dengan semangat kemajuan mereka ya, dengan terus-menerus merawat akar tapi sekaligus mengembangkan diri, menguasai ilmu-ilmu baru, ilmu pengetahuan baru ya, skill-skill yang baru, future skill ini sangat penting. Sehingga saya kira kolaborasi ini antara jam'iyah dan jamaah Nahdlatul Ulama generasi baru ini, yang generasi milenial dan zilenial ini, saya kira akan membawa NU betul-betul memiliki khidmah raksasa di Indonesia dan bahkan di dunia. Amin. Terima kasih Prof sudah membersamai suara NU dan berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Prof Najib Aska. Kita bertemu di lain kesempatan dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Karirnya naik terus, melejit terus, dan yang paling penting selalu ada untuk NU. Siap. Wallahumma fiqil aqam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.